من تذكر جيران بذي السلام مزجت دم أنجرى من مقنة بدمي يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Udara pagi terasa nikmat, terasa segar di rasa tubuh. Salam ta'zim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dibikin opak, dimakannya anget-anget. Jawab salamnya udah opak tapi sayang kurang semangat. Saya doain yang jawab salam semangat besok bisa pergi haji ke Mekah. Tawaf keliling Ka'bah, ziarah makam Rasul ke Madinah, sa'i dari Sofa ke Marwah, wukuf di padang Arafah, yang ceramah bisa nikah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabiul ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, segenap para ustazah, ibunda, umi-umi kita semuanya, ustaz-ustaz, para DKM Masjid Al-Manah ya, Al-Kamanah. Ada Ustaz Samsul Farid tadi yang menemani saya, ustazah-ustazah yang hadir yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu-satu sebab saya kagak megang catatan. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya, baik yang sebut maupun yang nggak kesebut. Baju merah dari kota, jangan ada marah di antara kita. Cakep, pantunnya orangnya. Saya pulang nih. Begitu. Bermula kata dengan bismillah, pangkal meminta pada yang kuasa, teriring alhamdulillah karena nikmatnya telah diberikan sudah. Salawat salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasul pilihan yang insya Allah membimbing seluruh umatnya menuju jalan kebenaran. Amin ya rabbal. Udah dinari bu, kita ngaji nyantai aja, yang mau nyender blonjor. Benar? Iya, tenang, kita ngaji cepat, singkat aja. Sebab saya tahu ibu-ibu di rumah udah capek ngurusin laki, nyuci segala macam. Di sini kita tenang aja. Ya, yang namanya ngaji kita kumpul berangkat dari rumah. Saya awali dari rumah kita berangkat. Ibu-ibu yang masih punya laki pamit sama lakinya, benar? Cium tangan, assalamualaikum bang, saya mau ngaji, benar? Cuma yang banyak terjadi di daerah kita kok, bu. Sada, yang banyak terjadi di daerah kita ketika ibu-ibu mau ngaji, lakinya diperintah. Benar? Bang, gua mau ngaji, kalau hujan jemuran angkatin. Ayo ngaku siapa yang begitu di sini? Lupa akan kodratnya sudah. Berangkat keluar rumah, buka pintu, mengucap apa? Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Masuk sendal kaki kanan, kaki kiri nyusul. Benar begitu? Baca tadi. Kagak. Apa yang dibaca? Udah, yang penting sampai. Ini dia. Ini Islam bu, mengajarkan semuanya secara universal. Islam mengatur dari mulai kita bangun sampai tidur lagi. Betul? Semua ada doanya. Ini Islam. Sesingkat-singkatnya doa Bismillah. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik, perbuatan yang bagus, apalagi di dalam keagamaan, tidak dimulai di dalamnya dengan mengucap bismillah, fahuwa abtar, cacat.
Laksana hewan kalau ada buntut, buntutnya putus, cacat namanya. Putusnya apa? Keberkahan terhadap kegiatan yang kita lakukan, putus keberkahannya. Apa enggak rugi? Makanya kemana-mana sesingkat-singkatnya doa Bismillahirrahmanirrahim. Mau masak Bismillah, benar. Mau ke pasar Bismillah, mau ngosok Bismillah, jemur baju Bismillah. Insya Allah tidak terputus keberkahan dalam hidup kita. Kumpulnya kita di sini menjalankan 3 anjuran Rasul. Yang pertama afsus salam, kita sebarkan salam. Kita ketemu, saya yang dari Roblong datang ke sini ketemu sama ibu-ibu, ucap salam, assalamualaikum, benar, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu juga begitu, saling ucap, saling jawab, itu saling mendoakan. Kita nggak tahu dari lisan siapa yang Allah ijabah. Bisa jadi selamatnya kita hari ini sampai sore sebab ucapan doa ibu atau teman-teman yang menjawab salam ataupun ucap salam. Mungkin bisa jadi selamatnya saya dari sini sampai rumah karena doa ibu. Kita nggak tahu lisan siapa yang dijabah oleh Allah. Makanya kita ucap salam, saling mendoakan. Tapi nyatanya di zaman sekarang dengan kejadian pandemi seperti ini orang lupa kadang. Iya. Apalagi pakai masker kagak mengenali. Makanya kalau mau nanya buka dulu. Jelongol ngomong siapa nih? Kadang ada yang namanya tosan begini doang atau begini doang. Tapi kudunya ngucap salam tetap ya, saling mendoakan. Karena fadilahnya bagus. Apa kedua anjuran Rasul yang sudah kita jalankan? Wa at'imu ta'am. Nah, di sini ada makanannya kan? Alhamdulillah kita udah jalanin. Memberikan makan itu anjuran dari Rasul. Kita makan sama-sama. Ini amalan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim kalau makan nggak pernah sendirian. Dia makan seperti sendiri nggak pernah. Disembelih ontaknya berapa ekor diajak makan. Itu Nabiullah Ibrahim. Berkah makanya hidupnya. Begitu. Kita kan kalau orang kita nih, apalagi Betawi Tenabang, saya hafal banget dah. Makan pintu ngablak ya. Ada siapa aja ditawarin, mampir makan, benar. Benar. Daerah sini nih Jatiban, ibu-ibunya masih pada akrab sama tetangga. Nawarin, kalau kita masih yang kita pikirin apa tetangga, karena kenapa? Kebagian wanginya. Bawa ini nggak enak masa cium doang, benar. Itu berkahnya orang kita. Jangan takut, nggak usah kesono dia lagi sakit, kan nular segala. Jangan takut, tetap bagi sedekah bantu. Apalagi yang lagi isolasi yang mau bagi makanan. Itu salah satu anjuran Rasul. Wa at'imu ta'am. Apa anjuran Rasul ketiga yang sudah kita jalankan? Wasilul arham, jalin silaturahmi. Saya yang dari Roblong ketemu di sini silaturahmi sama ibu-ibu yang cakep-cakep, masya Allah. Benar? Benar nggak? Oh di sini masya Allah dah. Benar. Ke Kemang beli itik, ke Pasar Keranji beli talas. Ibu-ibu emang cantik. Kalau ngaji jangan males aja. Benar? Begitu. Ambil buku, ambil gergaji, perut lapar makan super mie. Ibu-ibu yang demen ngaji jangan lawan sama suami. Tetap tahu akan kodratnya. Iya. Jangan sampai timbul nusyus dalam keluarga, perlu. Di sini kita silaturahmi, kenal sama saya kenal sama ustazah, sama ibu-ibu, berkah buat kita. Silaturahmi kita kadang kalah sama semut, benar. Semut kalau ketemu kosan Bu antena. Mau kemana bang? Mau ke sono TV DJ, oke. Kita sekarang ketemu, maaf Bu RT sama Bu RW naik motor. Ketemu di jalan, tin dong, tin, Bu, tin. Setin-tinnya doang. Benar. Itu yang kurang dari kita. Siapa tahu sebab panjang umurnya kita kumpul di sini silaturahmi. Kita nggak tahu kalau saat ini Allah lagi panggil malaikat Israel kemana? Kenapa? Sekarang jadwal dia cabut nyawa ibu-ibu Jatiban. Wah, kata Israel, yang mana ya Allah? Yang kerudung merahnya. Ibu rumah dekat Bu, mending ganti. Tapi apa yang kejadian? Tenang dulu. Ceritanya belum rapi. Ketika dibilang itu turun Israel ke Jati Baru, ketok rumah, assalamualaikum. Assalamualaikum, kok ada yang nyaut? Tetangganya bilangin, ibunya lagi ngaji. Israel laporan, ya Allah, ini ibu lagi ngaji. Silaturahmi dia lagi dengerin majelis taklim. Kata Allah, tunda. Ini satu keberkahan untuk dia.
sampai kapan pulang ngaji? Ibu mau aman jangan pulang. Bukan ke situ ibadahnya, tenang, itu hanya bercanda saya. Ibadahnya insya Allah kumpulnya kita silaturahmi jadi panjang umur, sehat walafiat, berkah, saling mendoakan, itu yang menjadikan kita panjang umur, jadi sehat terus. Sebab yang namanya ngaji kita kumpul dari tagihan kredit jauh, benar? Iya. Benar. Paling tagihan seragam doang yang belum bayar. Yang bahaya tukang kredit ikut ngaji. Bahaya. Makanya kita silaturahmi di sini kumpul, kita duduk bersama, kita jalanin 3 anjuran Rasul. Sedikit kita ngaji lagi masalah perkara yang menimbulkan. Kenapa nih? Kita sulit untuk ngaji. Kenapa kita sulit untuk menjalani anjuran Rasul? Sunnah-sunnah Rasul kenapa sulit dalam diri kita untuk menjalankannya? Ada apa dalam diri kita? Ternyata Rasul bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan, idza shala'at shala'al jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu." Di dalam tubuh jasad seseorang ada segumpal daging, Bu. Yang apabila daging itu baik maka baik seluruhnya, dan apabila daging itu rusak maka rusak seluruhnya. Ada wahiyya qalbu, dan itu daging adalah hati. Hati yang mempengaruhi semuanya. Badan kita sulit bertindak kalau hati nggak mau. Perasaan nggak enak, nggak usah ke sana. Benar. Ibu-ibu sering begitu ya. Emak saya begitu soalnya. Benar. Kadang begitu. Ibu-ibu doanya paling manjur. Benar. Saya akuin paling manjur. Mau keluar nih ngaji, dia lihat rada gerimis, tangan keluar. Ya gerimis. Ntar juga gede. Benar gede. Gede. Manjur banget doa, saya bilang. Lempengan begini manjur banget doa. Iya. Giliran mau kondangan, hujan, ntar juga penteh. Benar. Terang. Manjur banget doa, Bu. Benar. Ya, orang sing ngalamin masih juga kan ibu-ibu. Dari saya kecil saya kira mak saya ngaji bawa tas rada gedean, benar? Benar? Iya. Gitu saya kira kalau ibu saya ngaji dari kecil. Bisa berdirinya saya di sini karena apa? Karena doa ibu. Doa ibu-ibu semua, doa orang-orang tua semua, guru-guru. Hati kita mesti kita jaga. Sahabat Rasul Abdullah bin Mas'ud pernah ada kutipan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantan. Apa kata dia? Arba'atun min zulmatil qalbi, ada 4 penyebab hati menjadi gelap. 4 yang bikin hati jadi gelap. Ada berapa? Oh, serius banget. Ada 4. Yang pertama, batnun syab'anun min ghairi mubalatin. Sebab perut yang terlalu kenyang menyebabkan hati jadi gelap. Saya lagi lihatin dari tadi siapa yang lagi nyuap. Enggak ada. Sebab belum keluar kayaknya. Enggak ada, aman. Dulu orang tua kita sering pesen tong makan jangan banyak-banyak, nanti sekolah bebel, ilmu kagak masuk-masuk. Benar. Iya. Emang orang tua dulu makanan masih sehat, belum campur zat kimia. Kita masih kenal makanan satu pohon beda nama. Yang matang namanya nangka, rada muda cecek, adanya gori, paling bontot tai babal. Benar. Masih sehat kita makan. Orang-orang dulu, ulama dulu, kenapa doanya diijabah? Sebab lisan dan perutnya, hatinya bersih, Bu. Orang tua dulu amalannya gak macam-macam, tibang bismillah, api padam, kebakaran, dia cuma bismillah, api mati. Sebab lisannya bersih. Dia jaga makanannya, jangankan haram, subhat aja dia kagak makan. Subhat yang kagak jelas dari mana, orang bawain dari mana nih, anaknya bawa, dia kagak jawab, kagak makan, Bu. Sebab nggak jelas subhat, dia nggak mau doanya nggak dijawab oleh itu. Batnun syab'an min ghairi mubalatin, sebab perut yang terlalu kenyang bikin hati jadi gelap. Yang kedua, wasyubbatuz zalim, teman yang zalim. Teman yang suhbatuz zalim. Di sini teman yang zalim maksudnya apa? Kalau orang tua dulu pesen tong, kalau kita main sama tukang minyak wangi kebagian, main sama tukang sate kebagian asap. Tengok muka. Benar. Main sama tukang ikan kebagian. Kalau kita mau tahu seseorang
tempat yang baik sama orang-orang baik melakukan hal kebaikan. Nah, suhbatuz zalim. Dulu ketika Allah hendak menghitung amal hambanya, bukan hanya sekedar ditanya ibadah sendiri, tapi yang ditanya punya teman yang soleh apa enggak, rumah dekat sama ustazah apa enggak. Itu ditanya juga sama, bisa menjadi syafaat. Penting kita kumpul sama orang lain. Suhbatuz zalim ini bahaya, bikin hati jadi gelap. Benar. Yang ketiga, wa aunisyanun zunubi, lupa akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Iya, dulu pernah punya dosa apa kita anggap udah nggak ada, sama. Utang tetap ada, biarpun kita bersihin segala macam, jangan lupa. Makanya jangan pernah berhenti. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadamu pasti akan kuberi. Dosa ibu seluas lautan, ampunan Allah jauh lebih luas. Yakin Allah Maha Pengampun. Jangan lupain akan dosa-dosa kita. Kita terus minta sama Allah. Saya bukan ngajarin ikan berenang, mohon maaf. Di sini ibu-ibu lebih senior dari saya. Saya masih muda, saya gak ngajarin ikan berenang. Paham kan? Saya bukan ngajarin orang yang udah nganti, mohon maaf. Kalau saya kurang sopan, kalau saya suruh adab, mohon maaf. Kalau bahasa pantunnya ikan kakap dari Cikini, buah delima, buah pepaya. Mohon maaf saya berdiri di sini karena memang disuruh tausiah sama panitia. Yang menjadi wasilah saya Bapak Haji Supri, yang mohon maaf hari ini kata beliau nggak bisa hadir. Kita doain beliau lancar urusannya. Aunisyanun zulmi, jangan lupa akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Selama kita ingat, insya Allah tidak akan kita lakukan lagi. Tapi kalau kita lupa, kejadian lagi. Betul? Yang udah begitu, benar. Karena saya juga melihat itu. Saya juga masih belajar bareng-bareng kita belajar. Kita kumpul sama orang baik tadi, menyelamatkan kita, mengingat akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Apa keempat yang bikin hati jadi gelap? Tulil amal, panjang angan-angan. Jangan terlalu panjang angan-angan. Memang benar, boleh kita punya harapan setinggi langit. Kalau kata Soekarno, biar kita jatuh-jatuh di hamparan bintang-bintang. Yang namanya jatuh, biar kata pendek, sakit apa enggak? Bahasanya jatuh, sakit. Makanya tulil amal terlalu panjang angan-angan, jangan terlalu panjang angan-angan. Itu bikin hati kita jadi gelap, lupa kita akan yang lain-lain. Bahwa batasan hidup ini ada al-maut ya'ti baghtatan, maut datang secara tiba-tiba. Orang kaya, orang miskin, lagi ceramah, lagi nyender, lagi bengong, semua mati. Al-maut ya'ti baghtatan, maut datang secara tiba-tiba. Nggak tahu siapa duluan, nggak tahu. Makanya kita sering-sering kumpul sama orang baik. Apa yang kita harapin sih setiap kita doa, setiap kita habis sholat kita ngaji. Allahumma inna nas'aluka husna wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah biha ya Allah ya Allah husnil khatimah ya Allah mustajib ala ya Allah ighfir dzunubana ya Allah khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah bi husnil khatimah. Yang kita harapin husnul khatimah. Betapa banyak orang yang baik ngaji ke sono kemari, sujudnya tunggang tungging bo, tapi matinya di tempat yang buruk. Nauzubillahi min. Banyak orang baik ngajinya rajin, tapi matinya kagak sangka-sangka tempat yang buruk, dalam hal yang buruk. Makanya kita berharap walaupun ngaji kita jarang-jarang, tapi semoga Allah wafatkan kita di tempat yang baik dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Keberhasilan saya ceramah saat ini bukan berapa lamanya saya ceramah, bukan seberapa kerasnya saya ceramah. Keberhasilan saya ceramah saat ini seberapa besar pengaruh perubahan dalam hidup ibu-ibu. Biar kata saya berkuat sampai berbusa, kalau nggak ada perubahan, gagal saya. Seberapa hasilnya kita ngaji bu tiap hari, bukan seberapa meriahnya, bukan seberapa banyak seragam yang kita punya, tapi seberapa besar perubahan dalam hidup kita. Kita ngaji biar kata rajin, kalau dalam hidup gitu-gitu aja, begitu. Kata Allah, kata Rasul dalam hadisnya begitu. Kalau orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, rugi. Minimal ada satu perubahan.
mengikuti daripada sunnah Rasul. Kita udah ngaji, kita tahu tadi kalau mau ngapa-ngapain bismillah. Benar. Kita mau ngapa-ngapain bismillah. Itu satu ilmu. Ajaran dari Rasul yang singkat-singkat aja. Kalau kita mau belajar yang tinggi berat, Rasul ibarat katanya kalau orang lempar kita bunga, kita balas dengan bunga. Rasul dilempar batu, dibalas dengan bunga. Rasul dijahatin, tapi Rasul tetap baik. Orang yang biasa meludahin Rasul ketika mau berangkat sholat, ketika dia sakit, Rasul yang pertama kali jenguk. Apa kita sanggup begitu? Orang yang biasa ludahin kita sakit, kita orang pertama yang jenguk, sanggup? Berat. Makanya kalau mau ngamalin yang gampang-gampang aja. Seperti potong kukunya Nabi, kita udah belajar dari telunjuk kanan, tengah kanan, manis kanan, kelingking, sambung kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, baru jempol sama jempol. Itu gampang, tapi itu sunnah Rasul. Itu begitu. Kalau potong kukunya Nabi begitu. Kita kalau mau masuk kemana-mana, masuk kaki, kecuali kamar mandi. Karena setelah penelitian yang saya lihat itu di buku ataupun saya dengar dari guru-guru saya, bahwa kaki kiri lebih kuat. Banyak orang yang jatuh di kamar mandi, pembuluh darahnya pecah karena masuknya kaki kanan. Ternyata tumpuan paling kuat kaki kiri. Ternyata paling kuat tumpuan kaki kiri. Lagi pula itu pun melakukan sunnah Rasul, insya Allah Rasul jaga. Karena Rasul itu punya hubungan dekat kekasihnya Allah. Apa yang kita ikutin sangat menyambung Rasul, insya Allah kita selamat. Masuk masjid kaki, keluar masjid kaki, masuk rumah kaki, keluar rumah kaki. Itu aja udah gampang banget. Itu amalan-amalan singkat yang perlu kita jalani. Yang namanya pakai baju tangan kanan, baru tangan kiri. Lepasnya sebaliknya, tangan kiri kanan. Rasul kalau ngancingin dari bawah ke atas, buka dari atas ke bawah. Itu yang saya belajar dari guru. Saya hanya perpanjangan tangan dari guru. Apa yang saya sampaikan saya ngambil dari guru saya. Begitu. Jadi memang begitu. Namanya sangat keilmuan perlu. Ketika kita nanti bertemu di akhirat, kita mau dihisab, sholat kita dipertanggungjawabkan. Ibu, kenapa sholatnya dinunjuk begini? Sanad dari guru saya begitu. Guru ditanya sama Allah, kenapa Bu? Dari guru saya yang bertanggung jawab Imam Syafi'i, pemimpin mazhab. Kalau mazhab kita Syafi'i, kalau mazhab kita Hambali yang bertanggung jawab Hambali. Makanya kalau ibadah kita ngacak tanpa guru, nggak ada yang tanggung jawab. Ente sama siapa? Nggak ada yang nolongin. Makanya kesanatan ilmu itu perlu kita ngambil sanad. Kenapa bacanya Bismillahirrahmanirrahim? Itu sanad siapa bacaannya? Perlu kita belajar. Perlu, karena itu jadi pertanggungjawaban. Makanya ibu ini al-umum madrasatul ula, ibu sekolah pertama, perlunya ibu ngaji untuk ngajarin anak-anak, betul? Minimal Fatihahnya ibu yang ngajarin. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap dia baca, ibu kebagian berkahnya, kebagian pahalanya. Karena ibu yang ngajarin. Itu sangat ilmu perlu. Jadi kita nggak cuma belajar sholat, belajar dari mana, nyontek aja orang begitu saya ikut begitu, nggak bisa. Ternyata perlu guru. Di mana kita ketemu guru? Di pengajian. Makanya sering-sering datang ngaji, perlu ngaji, betul? Ngaji perlu ngaji. Lampu redup malam Jumat, baca Quran di pinggir taman. Kalau hidup mau selamat, jadiin Quran sebagai pedoman. Cakep. Lampu redup di malam Jumat, belajar silat lagi diuji. Kalau hidup mau selamat, jangan tinggalin sholat, amin ngaji. Benar? Makanya mari kita wujudkan keberhasilan kita ngaji, kita wujudkan keberhasilan saya ceramah, sama-sama kita bantu mewujudkannya dengan cara jadikan ini perubahan besar dalam hidup kita. Amin ya Rabbal. Semoga ibu-ibu semua senantiasa Allah jaga sehat afiatnya, Allah mudahin urusannya, Allah tambah keberkahan dalam kehidupannya. Wabil khusus guru-guru kita yang bimbing kita nih, para ustazah, umi-umi kita, kalau nggak ada mereka belajar dari mana kita? Semoga Allah jaga beliau semua, Allah lancarin urusannya, Allah berkahin kehidupannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa manfaat buat ibu-ibu, khususnya buat diri saya pribadi yang masih belajar. Iya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salah kata, karena memang waktu sudah menunjukkan jam berapa? Iya,
Dan kita di masa saya tutup, semoga mohon maaf apabila banyak salah-salah kata, maaf rambutan, maaf dulu, pinjam galah, maaf manusia, kesempurnaan hanya milik Allah, hilaf dan salah ada pada saya selaku manusia. Anak itik main di sawah, kaki patah kesandung batu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih jauh.